Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, suara saya bisa didengar kah? Sebentar ya. Iya juga. Halo, apakah suara saya bisa dengar? Ya, bisa. Oh ya, dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ya. Ini berhubung udah jam 8, kita langsung mulai saja ya. Tuh. Ini kebetulan baru ada sekitar 170-an peserta yang baru masuk dari sekitar 540-an peserta, Masya Allah. Semoga nanti kita bisa kumpul bareng-bareng di sini ya. Kalau dibandingkan dengan kumpul secara offline, kita harus banyak bersyukur ya. Kalau offline mungkin membutuhkan gedung yang sangat besar, kita butuh waktu khusus, sedangkan pada malam hari ini kita bisa berkumpul bareng di satu tempat, di satu waktu, insya Allah tanpa kendala apapun. Nah, di sini insya Allah kita nanti akan mengadakan bincang buku online bareng Kak Zainuddin Mustafa, seorang mahasiswa dari Al-Ahgaf ya di Yaman. Selain itu, beliau juga seorang penulis buku Muhasabah Hijrah yang insya Allah akan segera terbit di Hilya Institute. Kemudian untuk materi penyampaian acara pada malam hari ini, insya Allah kita akan ada pengenalan dari Hilya Institute terlebih dahulu, kemudian penyampaian inti materi dari Kak Zen, selanjutnya nanti kita akan diskusi dan tanya jawab. Mungkin teman-teman yang belum ada suaranya mungkin bisa diklik di bagian joining audio ya. Mungkin dari Zoom teman-teman yang ya betul kamu pencet paling sebelah kiri ya. Selanjutnya mungkin nanti ini kita sesinya sharing, diskusi santai saja ya, jangan terlalu formal. Insya Allah kita di sini bisa bertemu bareng-bareng, diskusi bareng. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu tentang Hilya Institute ya, Kak, teman-teman. Jadi di sini acara ini dinaungi oleh Hilya Institute yang sebenarnya merupakan sekolah online muslimah. Tapi berhubung pada malam hari ini khusus banget, spesial, jadi banyak ikhwan juga yang baru bergabung di Hilya. Kemudian apa sih Hilya itu? Hilya Institute adalah sekolah online muslimah yang tadinya merupakan sebuah komunitas kecil yang alhamdulillah sekarang udah punya ribuan hingga ratusan reseller di dalamnya. Insya Allah kita berkomitmen untuk menjadikan muslimah lebih berdaya meskipun dari rumah. Kemudian apa aja sih sebenarnya lini bidang yang ada di Hilya Institute? Jadi kita ada materi tentang kemuslimahan, tentang pengembangan diri, tentang dunia menulis juga, ada bisnis online, mental health atau kesehatan mental, dan juga pengembangan pranikah. Selain itu, selain di Hilya ini ada beberapa kelas online, salah satunya kelas online yang teman-teman ini ikuti, ini salah satu program kelas online dari kita, kelas online gratis. Selain ada kelas online, kita juga ada produk premium lainnya yang ada di Hilya, antara lain ini. Ada beberapa mentoring seperti mentoring menulis, mentoring kelas antologi, kemudian sekolah selling yang insya Allah akan kita launching di akhir Februari nanti. Sekolah selling ini adalah open reseller bagi muslimah yang mau menginginkan penghasilan tambahan yang ada di Hilya. Selain itu, produk premium kita juga ada penerbitan buku. Jadi Hilya selain sebagai sekolah online muslimah, Hilya juga ada lini penerbitan. Jadi bagi muslimah maupun mereka yang mau menerbitkan bukunya di Hilya, kita sangat terbuka gitu ya Kak. Contohnya ini salah satu produk premium kita, yaitu yang pertama buku Jati Diri Muslimah Sejati. Ini merupakan karya saya bersama para 10 muslimah lainnya, yaitu mereka adalah alumni kelas antologi tahap pertama. Kemudian ada juga
karya Kak Anita Wotavia, Berkahnya Merawat Cinta. Kemudian yang ketiga ada karya Kak Zainuddin Mustafa sendiri tentang muhasabah hijrah yang insya Allah malam ini akan kita bedah. Nah, kita intip sedikit ya tentang isi dari buku Muhasabah Hijrah ini karya Kak Zen. Jadi sebuah buku ini akan membimbing kita dalam berhijrah, mulai dari nol sekali tentang definisi hijrah sampai nanti bagaimana kita bisa istiqomah berhijrah. Kemudian menuntun kita juga untuk menjadi hamba yang lebih baik dan menggapai keterangan jiwa, kebahagiaan, dan keridhaan Allah. Amin. Nah, berhubung di sini insya Allah Kak Zen sudah ada membersamai kita. Kita langsung saja ya. Mungkin Kak Zen bisa langsung menyampaikan materi. Halo Kak Zen. Halo. Cek. Halo. Iya, halo. Dengar kok. Kesel. Bentar. Kesel. Boleh tunggu dulu ya, mungkin sedang persiapan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Devi selaku host pembawa acara sudah memberikan kajian kesempatan untuk berbicara. Baik, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan taufiknya pada malam hari ini, walaupun di Yaman sekarang masih sore baru selesai asar, kita diberikan kesempatan untuk bertatap muka melalui aplikasi Zoom untuk mengikuti webinar kuliah online untuk membedah buku Muhasabah Hijrah yang sudah saya susun. Kita berdoa sebelum mulai, semoga acara kita berkah. Kemudian semoga acara kita pada saat ini diberikan kelancaran dan nantinya ada manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau adalah Rasul yang paling mulia, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak seluruh umat manusia berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan aturan hidup yang harus dilalui dan dijalani oleh seorang hamba untuk mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Baiklah, sebelum kita mulai, saya ingin ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah melaksanakan bedah buku ini, yaitu panitia dari Hilya Institute, Hilya Publishing. Bedah buku yang saat ini kita laksanakan itu adalah karena rasa semangat dari panitia untuk menyebarkan kebaikan bagi sesama. Saya doakan kepada untuk Hilya Publishing, Hilya Institute, semoga semakin jaya dan sukses dan terus istiqomah menebar kebaikan untuk muslimah khususnya dan kepada seluruh kaum muslimin khusus umumnya. Selain itu juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang Masya Allah gagah-gagah, yang cantik-cantik,
yang Masya Allah semangat banget untuk ikut kuliah online, untuk ikut bergabung membedah buku Muhasabah Hijrah. Kehadiran kalian pada saat ini menunjukkan bahwa kalian semua itu adalah orang-orang yang memiliki jiwa besar, tekad kuat untuk berhijrah. Kalau kita perhatikan di dalam kitab-kitab yang dikarang oleh ulama, itu biasanya mereka itu para ulama memulai kitab mereka dengan menukil sebuah hadis dari baginda Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seseorang, maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepahaman bagi seorang tersebut di dalam masalah agama. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang ilmu tentang masalah hijrah, yang mana semoga ini bisa menjadi bekal kita di dalam kehidupan, di dalam kita terus berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita mulai ke membedah bukunya, Kak Zen ingin sampaikan bahwa materi yang sudah disediakan oleh panitia itu mengenai 3 hal. Yang pertama adalah tentang apa itu hijrah. Kemudian nanti yang kedua adalah mengenai mengapa sih kita harus berhijrah kan gitu. Dan yang terakhir nanti adalah jika hijrah jangan setengah-setengah. Langsung saja ya. Tapi sebelum Kak Zen mulai langsung ke materi, Kak Zen ingin mengajak para sahabat, teman-teman sekalian untuk sholawat dulu ya. Ayo kita sholawat bersama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama mengenai apa sih itu hijrah. Baiklah, hijrah itu kalimat yang mana berasal dari bahasa Arab yang kemudian diambil oleh kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia sehingga menjadi digunakan di dalam di negara kita di Indonesia. Di dalam bahasa Arab itu hijrah itu artinya banyak artinya. Ada maknanya keluar, ada terkadang berpindah, ada terkadang maknanya itu menjauhi, dan terkadang juga artinya menghijrah itu adalah meninggalkan. Jadi kalau seandainya kita bilang saya mau hijrah lah dari WhatsApp ke Bip misalnya, saya mau hijrah dari WhatsApp ke Telegram misalnya, atau dari WhatsApp ke Signal. Nah itu mana itu adalah kita mau pindah dari WhatsApp ke Telegram, kita mau meninggalkan WhatsApp dan kemudian kita beralih ke Signal misalnya. Contoh lain juga misalnya ibu kota negara kita mau hijrah dari Jakarta ke Kalimantan. Nah hijrah itu maksudnya di sini berarti mau berpindah ibu kota negara kita yang semulanya di Jakarta itu akan hijrah, akan berpindah ke Kalimantan. Nah, begitu. Itu menurut bahasa. Kemudian kalau hijrah yang sedang tenar di dalam kehidupan kita, khususnya di negara kita Indonesia, itu bukan dalam arti bahasa yang sudah dijelaskan tadi. Namun hijrah yang sebuah hijrah yang mana Rasulullah SAW sendiri pernah menjelaskan seperti apa itu hijrah, seperti apa orang yang berhijrah itu. Di dalam hadis Rasulullah SAW pernah menjelaskan makna daripada orang yang berhijrah itu sendiri. Rasulullah SAW bersabda, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Dan kata Rasulullah SAW, seorang muslim ialah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangan. Jadi seorang muslim yang sejati itu tidak mungkin akan mengganggu orang lain, muslim yang lain, baik dengan lisan, entah dengan mencaci maki atau menghujat, membuli dan lain sebagainya.
Jadi kalau orang yang muslim sejati, dia akan menjaga lisannya, dia tidak akan mau menyakiti dan mengganggu muslimin yang lain. Begitu juga dia akan menjaga, dia akan tidak akan mengganggu muslim yang lainnya dengan tangannya, entah dengan memukulnya, mengambil barangnya. Itu muslim yang sejati. Seorang muslim yang sejati adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisannya. Kemudian Rasulullah SAW di lanjutan hadis ini mengatakan wal muhajir man hajara ma nahallahu an. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan wal muhajir, dan orang yang berhijrah itu kata Rasul. Jadi makna hijrah, makna orang yang berhijrah itu sendiri sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi di saat kita meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat kita meninggalkan perkara-perkara yang dibenci, tidak disenangi, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itu kita adalah orang yang berhijrah. Gitu. Tujuan hijrah itu adalah tiada lain kecuali kita agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keridhaan, supaya Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, supaya kita mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya di dunia dan akhirat. Karenanya seorang muslim sejati yang menginginkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu tidak akan ragu-ragu untuk meninggalkan perkara-perkara yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah tentu akan memiliki kemantapan hati untuk meninggalkan segala hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala itu tidak senang. Beliau yang namanya orang yang berhijrah itu akan senantiasa mengejar apa-apa yang disenangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di saat kita meninggalkan gosip. Gosip kan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu sering banget bergosip, baik secara offline di dunia nyata kita setiap hari maupun di online. Tanpa terasa kita juga sering gosip di online. Nah, padahal itu suatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kita ingin mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di saat kita ingin dicintai dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita kalau mau berhijrah pakai jilbab. Kenapa? Karena nggak pakai jilbab itu adalah dilarang oleh Allah. Sedangkan memakai jilbab itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mencuri, kemudian menjual dengan cara tidak jujur, itu adalah larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjauhinya. Kemudian banyak contoh lagi yang meninggalkan sholat misalnya. Kemudian enggak bakti, enggak, kemudian saling benci sama teman maupun saudara, memutuskan silaturahmi, kemudian saling membuli, saling mencaci maki. Itu adalah larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita mengatakan diri kita berhijrah, maka segala perkara itu harus kita tinggalkan. Kalau belum ditinggalkan, maka kita belum dikatakan orang yang berhijrah. Nah, jadi orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat tenar, yang sangat booming di sekarang di negara kita itu adalah masalah TikTok misalnya kan. Banyak sekali TikTok sekarang yang terutama dari kaum wanita. Banyak sekali TikTok yang kalau kita tonton itu haula wala quwata illa billah, itu penarik bikin kita tarik napas. Kenapa? Isinya itu seperti bukan orang muslim. Jadi mereka itu membuat TikTok yang nggak ada moral dan akhlak. Seakan-akan itu nggak berpedoman. Nah, sesuatu hal seperti ini adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Membuat TikTok yang yang ada bau kemaksiatan, misalnya ada memamerkan
kemaksiatan di dalam sosmed. Itu adalah suatu maksiat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu. Oleh karena itu orang yang punya tekad kuat untuk berhijrah, dia harus meninggalkan TikTok yang apa namanya, yang kontennya itu berbau tidak enak, yang berbau tidak bermoral, yang berbau uh, sesuatu perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang berhijrah itu harus berani tampil beda. Berani tampil beda maksudnya itu di saat orang misalnya gemar main TikTok yang tidak keruan, maka orang yang berhijrah harus berani tampil beda dengan cara meninggalkan TikTok. Nggak apa-apa kita nggak main TikTok, asalkan kita tetap di dalam jalan yang disenangi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang di saat para remaja tidak mau memakai aurat, tidak mau menutup auratnya misalnya, maka seorang yang muhajir, orang yang berhijrah itu harus berani tampil beda dengan cara menutup auratnya. Di saat teman-teman kita senang bergosip, maka kita harus tampil beda dengan cara kita tinggalkan majelis-majelis gosip ini. Di saat yang lain mengejar apa namanya harta dan kekuasaan dengan cara menipu dan lain sebagainya dengan cara korupsi, maka seorang yang hijrah itu dia akan meninggalkan perkara-perkara tersebut. Apa artinya kita mendapatkan semua itu kalau itu membuat kita dibenci dan tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang hijrah itu adalah hari-harinya tentu akan senantiasa memuhasabah diri, senantiasa akan mengintrospeksi dirinya. Setiap gerak-gerik yang dia lakukan tentu akan dia perhatikan apakah ini sesuai enggak dengan ajaran yang disenangi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang hijrah intinya adalah orang yang sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah ma hajara ma nahallahu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang yang hijrah dengan sebenar-benarnya. Baik itu tentang masalah apa sih itu hijrah. Kemudian kita berlanjut ke materi yang kedua mengenai mengapa sih kita harus berhijrah gitu kan ya. Kenapa sih kita harus hijrah? Nah, kalau kita baca kitab-kitab sirah yang dikarang oleh para ulama, itu di dalam kitab sirah itu beliau menjelaskan bahwasanya menceritakan bahwasanya orang-orang sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu hidupnya penuh dalam kegelapan. Di antara mereka itu ada yang menikah dengan saudarinya sendiri. Kemudian ada juga yang menikah dengan anaknya sendiri. Kemudian yang lebih aneh lagi, ada juga di antara mereka yang menikah dengan ibunya sendiri. Ini adalah suatu kegelapan, suatu masa yang sangat-sangat tidak sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, mereka juga terkadang disebutkan bahwasanya mereka itu satu wanita itu dijadikan istri oleh 4 suami, 4 orang. Jadi ada satu istri untuk 10 orang gitu. Jadi siapa saja pengen gitu. Nah, jadi ini adalah suatu hal yang sangat bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, setiap orang bebas mengambil harta milik orang lain. Itu adalah satu hal tidak baik karena orang-orang PK terus kemudian datang orang lain dengan seenak-enaknya tanpa susah payah ambil harta yang udah diusahakan. Ini adalah suatu kebajikan. Kemudian mereka membuat dari makanan. Mereka membuat Tuhan dari makanan sehingga makanan yang sudah dibuat dalam berbentuk patung itu kemudian nanti kalau mereka lapar
itu mereka Tuhannya. Nah, kan Tuhannya. Itu apa yang bisa dimakan? Kan begitu. Nah, kemudian banyak banyak lain mereka suka tentang apa namanya suka berkelahi, suka perpecahan, suka menebarkan apa namanya eh, pertikaian di dalam masyarakat. Mereka itu sibuk mencari kekuasaan, tidak pernah puas. Nah, dan perkara seperti ini itu tidak sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia untuk berijah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan manusia cara-cara dan aturan hidup yang harus dilewati dan dijalankan oleh manusia. Sehingga itulah nanti yang mana apabila seseorang hamba itu mengikuti jalan yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW itu, maka akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita juga pada zaman saat ini itu banyak sekali di antara kita itu yang mana kehidupannya tidak jauh lebih dari kaum jahiliyah, tidak lebih dari manusia-manusia yang hidup sebelum Rasulullah SAW diutus. Coba kita lihat, sekarang banyak yang mengejar kekuasaan, mengejarkan harta untuk memenuhi nafsu syahwat mereka. Mereka ngambil korupsi, mereka ngambil jalan penipuan, kemudian banyak yang suka perpecahan di negara kita. Kemudian banyak yang hidupnya tidak keruan, suka berzina, misalnya hidup di dalam dunia diskotik, yang mana itu adalah kehidupan yang sangat berpoya-poya. Oleh karena itu pada malam hari ini juga, marilah kita sejenak merenung dari langkah-langkah hidup yang pernah kita laksanakan setiap harinya. Kita renung, kita apa namanya, kita berhenti sejenak memikirkan kesibukan-kesibukan yang pernah kita lakukan, kekeliruan yang pernah kita lakukan sebelumnya, apa saja yang pernah kita laksanakan yang mana itu mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kita merenung sejenak agar apa namanya, agar kita bisa memuhasabah diri, agar kita bisa mengintrospeksi diri. Sebenarnya apa sih tujuan saya diciptakan di dunia ini? Sebenarnya apa sih tujuan saya diciptakan sehingga saya berlaku berlaku seenak-enaknya saja? Apakah ini tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Apakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk berpoya-poya, untuk mengejar kekuasaan dan dunia sehingga kita merelakan segala jalan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan? Oleh karena itu kalau kita memiliki kalau kita memiliki rasa kesadaran atas apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini, maka tentu kita akan berhijrah dan mengambil alih jalan menuju jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat itu mengatakan bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insan illa Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak menciptakan manusia dan jin melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi tujuan kita diciptakan di dunia ini bukan hanya untuk berpoya-poya, bukan untuk buat kerusakan di dunia, melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak, tapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ibadah itu tidak hanya sekedar sholat, haji, sembah, puasa. Tidak. Banyak maknanya yang ibadah. Kita mencari nafkah dengan cara yang baik. Itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbakti kepada orang tua, kita mengerjakan zakat dan lain sebagainya, itu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengikuti aturan-aturan
yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini, kemudian juga menegaskan di dalam surat Al-Mu'minun itu mengatakan bahwasanya, eee, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatsa wa annakum ilaina la turja'un." Maka kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya untuk main-main, maksudnya bukan untuk begitu kita diciptakan kemudian langsung mati, tidak. Kita tidak diciptakan begitu saja, yang kemudian bayi, kemudian remaja, dewasa, nikah, kuliah, kemudian punya anak, jadi kakek, kemudian mati. Tidak, bukan hanya sekedar itu. Eee, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya untuk hidup yang main-main, bukan hanya sekedar hidup, tidak. Tapi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang sudah jelas, yang sudah kami jelaskan tadi. Kemudian, bahwasanya kita hidup juga itu bukan hanya satu kali, kita hidup itu bukan hanya satu kali, kita hidup itu 2 kali. Yang pertama itu kita hidup di dunia ini, kemudian nanti, kita akan hidup juga nanti di akhirat. Jadi kehidupan kita ini hanya, tempat kita menanam amal kebaikan yang akan kita bawa untuk kehidupan yang kedua kalinya nanti, yaitu di akhirat. Jadi kalau, dan kehidupan di dunia ini, itu adalah kehidupan yang sementara. Paling kita hidup paling paling mentok mungkin sampai 100 tahun, heeh. Ya kemudian nanti kita meninggal, kita menuju ke, akhirat. Dan kehidupan akhirat itulah adalah kehidupan yang sesungguhnya, yang tiada akhirnya. Karena itu orang yang berhijrah akan menyiapkan dirinya sejak hidup di dunia ini, berbagai amal untuk dia bawa untuk kehidupan yang selanjutnya, yang sesungguhnya nanti di akhirat. Nah, jadi berhijrahlah sebab perjalanan kehidupan ini sangat singkat. Dunia ini bukanlah tujuan dan segala-galanya. Dunia ini hanya sementara, sedangkan akhirat adalah kehidupan kita yang sesungguhnya yang kekal abadi selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan dalam firman-Nya bahwasanya dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sunda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kehidupan kita, itu bukan hanya, bertumpu dan bertujuan untuk mencari dunia. Kita hidup di dunia ini, itu adalah untuk menanam amal-amal yang akan kita bawa untuk akhirat. Eee, karenanya, eee, mari kita berhijrah, kita memperbaiki diri kita, kita perbanyak amal kebaikan kita untuk menjadi bekal kita nanti di akhirat. Karenanya, apa namanya, eee, jangan kita tunda yang namanya berhijrah. Mari kita berhijrah mulai sekarang. Sebab, eee, sementara kita belum berhijrah. Sebab tidak ada penyesalan yang paling besar ketinggalan nanti di akhirat. Sebab di akhirat itu sudah nggak ada istilah hijrah. Hijrah itu di dunia. Nah, karenanya itu mari kita berhijrah. Kita niatkan dengan tulus, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal segala perbuatan keji dan masa lalu yang kelam. Kita buka apa namanya, lembaran-lembaran baru yang mana akan kita isi dengan penuh makna. Kita isi dengan perjalanan yang indah untuk, demi apa namanya, demi kita mendapatkan kebahagiaan dan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman, itu masalah kenapa kita harus hijrah. Eee, Kak Zen bentar ya, Kak Zen mau minta minum.
Mohon maaf tadi haus. Mohon maaf juga penyampaiannya lemes. Tadi sebenarnya grogi soalnya harus ngomong di peserta yang cukup banyak. Saya harus ngomong di hadapan para orang-orang yang punya keinginan besar untuk mengejar cinta Allah Subhanahu wa taala sehingga membuat saya semakin grogi. La ilaha illallah. Baiklah, kemudian kita lanjut ke pembahasan ketiga mengenai hijrah itu setengah-setengah. Ya enggak. Perlu diketahui itu bahwasanya hijrah itu bukan hanya untuk orang yang kafir kemudian berpindah kepada muslim bukan hanya dari orang yang ahli maksiat kepada menuju orang yang ahli taat. Tidak. Yang hanya hijrah itu untuk semua orang. Jadi bukan hanya untuk orang-orang tertentu, tidak. Semua kita setiap hari itu senantiasa harus berhijrah. Seperti yang dijelaskan tadi, karena sebab hijrah itu adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita harus senantiasa berusaha untuk berhijrah. Hijrah sepanjang masa selama hayat masih di kandung badan. Jadi bukan hanya begitu kita hijrah baru hari pertama sudah langsung cuma berpindah kemudian selesai, tidak. Jadi setiap hari kita harus berpindah menuju lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang namanya hijrah itu bukan hanya untuk pribadi kita sendiri. Jadi masih banyak orang-orang lain yang juga harus kita ajak. Masih banyak orang-orang lain yang perlu kita tuntun untuk berhijrah. Jadi hijrah itu bukan hanya fokus untuk kita pribadi. Begitu kita sudah menjadi baik, kita kemudian melupakan orang lain. Tidak. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu perintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi orang yang berhijrah itu bukan hanya egois, mementingkan diri sendiri. Bukan mereka orang yang berhijrah itu tidak akan mengatakan bahwa ya udah kalau Anda baik, kalau saya sudah baik, ngapain ngurusin orang lain? Biarin aja tetap dalam kemaksiatannya. Oh tidak. Yang namanya orang berhijrah itu harus jangan setengah-tengah. Bantu orang lain juga untuk hijrah kepada kita. Jadi jangan mementingkan diri kita sendiri. Nah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu dzkuru fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Keseluruhan itu misalnya seperti yang tadi, misalnya kalau kita udah hijrah, masalah misalnya yang mulanya kita tidak sholat, maka mari kita berhijrah dengan cara meninggalkan sholat. Kemudian begitu kita hijrah dari meninggalkan sholat, kan hanya dari itu, kita lihat juga kita yang lain, mana-mana nih yang belum sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Misalnya udah hijrah nih dari sholat, udah rajin sholat, tapi masih nipu. Nah misalnya, maka kita harus hijrah dengan kapah. Kita sudah sholat, kita juga harus berhenti nipu. Gitu. Selain kita udah sholat, kita juga harus berhenti gosip. Nah, selain udah kita sholat, kita juga harus bakti sama orang tua. Selain kita udah sholat, kita menjauhkan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan hanya hijrah cuman pada perkara tertentu saja, tidak. Jadi segala hal kita harus berhijrah. Kemudian coba kita lihat di dalam kita bernegara, masih banyak orang-orang yang pemuda-pemuda yang belum berhijrah.
sendiri punya kehidupan yang cukup untuk dirinya sendiri. Tidak. Kita juga harus melihat muslim, bagaimana keadaan mereka. Nah, begitu. Jadi kita harus memiliki rasa persaudaraan dengan sesama manusia. Kita juga bagaimana kita sebagaimana kita suka apabila kita mendapatkan kebaikan, maka kita orang yang berhijrah itu juga harus suka melihat orang lain dengan kebahagiaan, suka menyebarkan dan berbagi kebaikan kepada orang lain. Jadi bukan hanya untuk dirinya sendiri, begitu. Itulah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap saat kita harus berhijrah semampu kita. Jangan sampai kita berhijrah hanya dalam perkara-perkara tertentu. Begitu juga kita harus berhijrah yang sedang fenomenal yang sedang banyak terjadi di negara kita di Indonesia itu, bagaimana coba kita pandang, kita lihat agama Allah Subhanahu Wa Taala, agama Islam. Bagaimana agama Islam sekarang itu sudah merasa tidak berwibawa lagi. Banyak masyarakat Indonesia yang sudah sudah tidak menghormati agama Islam itu sendiri. Mereka menghina agama Islam. Syiar-syiar agama Islam itu dilecehkan. Kenapa bisa terjadi? Karena kita belum berhijrah dengan secara kafah. Kita belum kita belum berakhlak sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau seandainya kita sudah hijrah dengan sempurna, kemudian kita mengikuti akhlak yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW yang mulia, maka tentu Islam di Indonesia itu tidak akan berwibawa. Tidak ada yang akan berani mengusiknya. Tapi mereka berani mengusik Islam. Karena kita sendiri dari orang Islam belum mencontohkan secara sempurna bagaimana Islam itu sempurna. Kita belum mencontohkan bagaimana yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi begitu juga kita lihat saat-saat ini banyak sekali di negara kita terjadi bencana, ada gempa bumi, ada banjir, ada gunung meletus, dan perzinaan banyak sekali. Ini adalah bukti bahwa kita itu belum sempurna hijrahnya. Semua itu terjadi karena ulah kita sebagai umat manusia, karena kita belum sepenuhnya bertekad kuat meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala hal bencana yang terjadi di Indonesia itu sebab kita belum berhijrah dengan secara kafah. Kita bisa lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan bahwa zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan manusia. Jadi segala hal yang kita rasakan itu sebenarnya bukan Allah Subhanahu Wa Taala mau begitu saja, tidak. Tapi sebabnya itu adalah kita. Itu terjadi semua karena keteledoran, kekeliruan, kesalahan yang kita buat. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan itu semua sebagai teguran bagi kita. Ayo jadikan semua itu adalah teguran bagi kita, teguran untuk kita senantiasa berhijrah setiap harinya. Kita terus berproses berhijrah. Kita perbaiki diri kita, mulai dari kita, kemudian keluarga kita, kemudian masyarakat kita di daerah, kemudian di negara kita. Kita hijrah dengan secara kafah. Bagaimana juga kita harus belajar agama Islam.
Sebab agama Islam itu menyeluruh, mencakup semua sisi kehidupan. Bagaimana cara kita bermuamalah, berinteraksi dengan orang tua kita secara baik. Kemudian bagaimana berinteraksi kita kepada orang lain, tetangga kita, warga kita, sahabat kita, guru-guru kita. Nah, jadi mari kita berhijrah dengan secara gapah demi mendapatkan kehidupan yang tenang, yang dicintai dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Baiklah, itu saja penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan kurang semangat dalam menyampaikan. Mohon maaf banget. Oke, kita kembalikan kepada moderator Mbak Devi. Iya. Kak Zem, persilakan. Masya Allah, alhamdulillah. Itu tadi penyampaian dari Kak Zen ya. Sebagai informasi, Kak Zen ini salah satu mahasiswa yang ada di Yaman ya, jadi di sana terpaut 4 jam dari kita yang ada di Indonesia. Masya Allah, beliau masih menyempatkan untuk mengisi bareng di sini bersama kita. Alhamdulillah, terima kasih sekali untuk Kak Zen materinya. Kemudian untuk selanjutnya, insya Allah akan kita buka tanya jawab ya. Di sini kita akan diskusi santai saja. Berhubung ada 240-an peserta, kita akan memilih 3 pertanyaan dulu ya untuk dijawab sama Kak Zen supaya lebih mudah. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di chat. Saya utamakan yang sudah rapi. Ada pertanyaan di chat ya Kak Zen ya? Ini saya bacakan satu-satu ya Kak Zen. Nanti mungkin bisa dijawab. Assalamualaikum Kak Zen, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rina dari Lampung. Izin bertanya bagaimana caranya agar hijrah dan iman kita selalu stabil, terutama untuk yang awal proses hijrah, apalagi di zaman sekarang yang penuh godaan kemaksiatan. Mungkin bisa dijawab dulu Kak Zen atau mau 3 pertanyaan langsung? Bisa ulangi pertanyaan sekali lagi. Oh iya, gimana caranya agar hijrah dan iman kita selalu stabil, terutama untuk yang awal proses hijrah, apalagi di zaman sekarang penuh godaan kemaksiatan. Baik, untuk pertanyaan pertama kita jawab. Bagaimana cara kita menghadapi godaan terutama di awal kita mulai berhijrah. Merefresh terus niat kita. Jadi kita harus senantiasa memperbaharui niat kita di dalam berhijrah. Apa sih sebenarnya niat saya berhijrah? Jadi kalau emang niat kita sudah lurus di dalam berhijrah, maka tentu nanti niat ini akan memotivasi kita untuk senantiasa istiqomah. Kalau kita sudah benar di dalam niat, itu insya Allah kita juga akan senantiasa istiqomah di dalam berhijrah. Jadi kalau ada niat kita yang hijrah itu kurang pas, kurang baik, misalnya hanya untuk mencari tenar atau hanya sekedar tren, maka nanti di saat hijrah itu sudah hilang trennya, di saat tujuan yang tidak baik itu sudah kita dapat, kan nanti kita hijrah. Tetapi di saat kita sudah niat kita benar-benar tulus hanya untuk mengejarkan dan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi hamba yang lebih baik, yang akan dicintai dan indah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita akan tetap
berpegang kokoh pada niat yang kita bawa. Dengan itu kita akan senantiasa istiqomah di dalam berhijrah. Kemudian perkara yang kedua, bagaimana agar kita senantiasa teguh di dalam berhijrah, itu kita harus berteman sesama hijrah kita. Kita harus mencari teman yang akan menemani kita di dalam berhijrah. Cari teman-teman yang sesama misal komunitas hijrah kita. Cari teman-teman yang yang mana kita akan terus bersama mereka. Di mana di saat kita bersama mereka itu kita akan kita akan senantiasa terkontrol. Jadi di saat kita mau melakukan sesuatu yang tidak disenangi Allah Subhanahu wa taala, di saat kita melihat teman kita yang lain, maka itu akan menjadi penegur kita. Saya sudah hijrah ini, mau melakukan ini misalnya, mau melakukan kemaksiatan lagi. Tapi karena sebab ada teman, nanti ada yang mengingatkan kita. Jadi jangan sendiri-sendirian, harus ada teman biar ada yang mengingatkan kita. Dan dengan adanya teman juga kita itu akan terkontrol dalam menjalani hijrah kita di dalam setiap harinya itu. Ada teman-teman yang senantiasa mengingatkan. Kemudian usahakan itu jangan hanya berteman dengan satu atau dua orang yang teman baik. Tidak, cari banyak-banyak orang teman yang baik. Kenapa? Karena nanti di saat misalnya teman kita cuma satu, kemudian di saat kita berbuat kekeliruan, yang satunya ini lupa mengingatkan kita, maka ada teman lain lagi akan membuat kita itu insya Allah akan senantiasa tetap di dalam hijrah, karena ada yang mengingatkan, karena kita tentu akan diajak di dalam komunitas-komunitas baik, mengkajian, ada kajian-kajian, kita diajak untuk ke tempat-tempat yang memang akan menambah keistiqomahan kita di dalam berhijrah. Tapi kalau kita tidak mempunyai teman, kita punya sendirian, kita hanya berhijrah sendiri-sendirian, jalan sendiri, maka itu akan susah bagi kita. Karena nanti kalau kita sudah kita itu sangat rentan untuk rentan untuk putur gitu. Kita akan rentan untuk jatuh kembali kepada kondisi keburukan yang sudah kita lakukan. Jadi kalau enggak ada yang mengingatkan kita, maka kita akan terus kebablasan gitu. Tapi kalau kita punya teman, maka kita akan terselamatkan. Perbaiki niat terus kita, niat kita berhijrah. Dan yang kedua adalah kita harus mencari teman untuk menemani kita di dalam berhijrah, agar ada yang mengingatkan kita di saat kita terjun misalnya kembali kepada keburukan yang lalu. Itu saja. Oke, baik Kak Zen. Itu ya, jadi Kak, tadi ada 2 jawaban dari Kak Zen. Yang pertama, menemukan cycle atau pertemanan yang tepat sesuai hijrah kita, dengan yang satunya lagi terus upgrade niat kita, hijrah itu untuk apa. Kemudian ada mau lagi yang bertanya, saya utamakan dulu yang barangkali mau tanya via yang mau bertanya langsung, mungkin bisa angkat tangan. Ayo, siapa ini dari 200 peserta? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada yang bertanya. Iya, halo? Halo? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada saya ambilkan dari chat lagi ya Kak Zen ya. Ini ada dari Kak Kalisa. Oh ya, silakan. Yang gimana sih misalnya kalau kita ngajak orang, maksudnya ngajak hijrah kali ya, dalam kebaikan, tetapi orang itu malah nyinyir. Jadi mengajak kebaikan tapi malah justru dinyinyirin sama orang. Mau Kak Zen gimana pendapatnya? Oke, kalau misalnya kita ngajak teman kita buat hijrah,
kemudian dia ngeyel, artinya tidak mau. Yang pertama itu kita harus menyampaikan dengan cara yang baik. Jadi jangan langsung kebablasan atau mengajaknya dengan cara yang tidak baik. Lihat bagaimana cara kita mengajak mereka. Ajak dengan cara lemah lembut, pelan-pelan. Jangan ajak kemudian harus mau gitu. Pelan-pelan aja. Nggak mesti harus cepat. Soalnya mereka juga butuh proses gitu. Jadi kita harus kita ajak mereka dengan cara yang baik. Nanti kalaupun masih tetap, ya jangan terlalu diseringin. Ayo hijrah, kita hijrah bareng. Jangan. Nanti tunggu dulu. Ajak misalnya di lain waktu, di kesempatan yang menurut kalian itu enak untuk kita ajak ngobrol. Jangan ajak mereka ngobrol mengenai hijrah di saat kondisi jiwanya itu tidak enak untuk kita ajak. Nah, jadi perhatikan yang dua hal tadi. Yang pertama, bagaimana cara kita menyampaikan yang baik, ajak dia dengan cara lemah lembut. Jangan juga terlalu paksa langsung pengen mau gitu kan. Jangan langsung begitu kita mau ajak hari ini juga mereka harus mau juga hari ini, nggak mesti. Tunggu dulu, mereka juga harus perlu mempertimbangkan kesiapan mereka untuk hijrah gitu. Kemudian yang kedua tadi itu ajak di waktu kondisinya itu enak untuk kita ngajak mereka berbicara. Begitu. Jangan di waktu yang kurang pas. Jadi lihat sikon teman kita untuk di dalam mengajak mereka berhijrah. Insya Allah. Kemudian yang ketiga, kalau emang sudah cara kita misalnya tidak diterima, kita sudah lakuin dengan bagus, dengan baik, dengan bagus, dengan lemah lembut. Kemudian kita sudah berbicara sama mereka dalam keadaan kondisi yang baik, tapi mereka tetap juga tidak mau, maka yang ketiga itu kita doakan saja mereka. Kita doakan mereka semoga hati mereka itu dilemah lembutin oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka itu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama hijrah bersama kita. Karena yang namanya hijrah itu adalah suatu kebaikan. Yang namanya kebaikan itu tidak akan pernah bisa kecuali ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita udah ajak teman kita tapi masih keras terus masih ngeyel, tidak mau untuk berhijrah, maka kita doakan mereka semoga mereka diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah mereka cepat atau lambat akan ikut juga berhijrah bersama kita. Jadi 3 hal itu. Yang pertama adalah dengan cara ajak dengan cara yang baik. Kemudian yang kedua, lihat kondisi sikonnya sahabat kita dulu, dan kemudian yang ketiga kita doakan mereka. Itu aja dari Kak Zen. Ya, betul ya itu Kak Holisa. Mungkin jawaban dari Kak Zen bisa dipahami ya. Selanjutnya ini ada satu lagi pertanyaan Kak Zen, ini sepertinya bagus. Perkenalkan, nama saya Gina Al-Agnia. Izin bertanya, apa indikator ketika sudah berhasil berada di fase hijrah? Kemudian, apakah fokus melawan hawa nafsu itu lebih utama daripada mengingatkan orang lain untuk ikut berhijrah? Ya, 2 pertanyaan ini ya Kak Zen. Indikator apa yang ketika kita sudah berhasil di hijrah, satu lagi lebih utama mana? Melawan hawa nafsu atau mengingatkan orang lain yang ikut berhijrah? Monggo Kak Zen, silahkan. Bentar. Baik, pertanyaannya adalah indikator gimana pertanyaannya yang pertama? Indikator ketika kita sudah berhasil dalam fase hijrah itu apa gitu. Jadi biar tahu hijrah kita tuh udah sukses itu indikatornya apa.
Terus yang kedua? Yang kedua itu fokus melawan hawa nafsu itu apa lebih utama daripada mengingatkan orang lain untuk berhijrah. Baik. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga itu, yang pertama adalah indikator apa sehingga kita dikatakan sukses dalam berhijrah. Indikator menurut Kak Zen, indikator itu di mana indikator kita di dalam kesuksesan berhijrah itu dilihat dari bagaimana kelakuan kita setiap hari. Nah, begitu di saat kita sudah senantiasa di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, baik kita itu sendirian, kemudian baik kita di dalam keramaian, kita di saat kita sudah menjalankan syariat yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah sukses di dalam berhijrah. Jadi kemudian muamalah, interaksi kita kepada sesama juga baik. Nah, gitu. Jadi jangan menganggap diri kita itu sudah paling baik, paling benar, paling berhijrah. Jangan menganggap diri kita itu paling soleh, solehah. Jangan menganggap kita itu paling paling benar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi indikator yang pertama itu adalah di saat kita sudah benar-benar sudah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak menganggap diri kita itu lebih baik dari orang lain. Jadi walaupun kita sudah solehah, jangan menganggap kita itu kita itu yang paling benar, kemudian yang lain itu nggak apa-apanya, nggak ada apa-apanya, belum berhijrah, masih kelam, masih dalam sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Jadi jangan menganggap diri kita walaupun sudah sesuai dengan syariat, itu menganggap diri kita itu lebih baik daripada orang lain. Gitu. Kemudian misalnya yang perlu Kak Azian tekankan juga itu misalnya masalah nikob misalnya. Masalah nikob, cadar kalau bahasa Indonesia kita. Jadi jangan sampai cadar misalnya itu jangan sampai itu dijadikan permasalahan di antara muslimah. Karena sebab cadar itu sendiri di dalam hukum syariat itu adalah masih dipertentangkan, diperbedakan hukumnya oleh para ulama. Jadi emang cadar itu misalnya ada emang yang ulama mengatakan wajib. Kemudian ada orang yang mengatakan, ada sebagian ulama mengatakan tidak wajib. Nah, jadi di saat kita sudah memakai cadar misalnya, maka indikator kita di dalam berhijrah itu jangan sampai yang tidak pakai cadar itu belum berhijrah. Jangan sampai yang tidak pakai cadar itu masih enggak level hijrahnya itu masih kurang gitu. Jangan. Karena sebab yang pakai hijrah itu, yang pakai cadar itu juga sudah ngikutin ulama, udah bagus. Kemudian yang tidak pakai cadar juga itu masih bagus. Kenapa? Karena juga mengikuti ulama, sama-sama benar. Jadi jangan sampai saling merendahkan satu sama lain. Jangan sampai yang memakai cadar misalnya merendahkan yang tidak pakai cadar. Begitu juga sebaliknya, yang tidak pakai cadar jangan sampai merendahkan yang pakai cadar. Yang pakai cadar. Kenapa? Karena cadar itu juga syariat, sesuatu ajaran Islam. Jadi jangan sampai saling mencela-cela. Jadi interaksi kita sesama manusia, sesama muslim itu tetap baik. Itu menjadi indikator kita, kesuksesan kita di dalam berhijrah. Kemudian pertanyaan yang kedua itu bagaimana? Apakah kita mendahulukan syahwat gitu ya? Apa sih? Iya betul, hawa nafsu. Hawa nafsu sama ketimbang apa? Mengajak orang lain untuk berhijrah. Jadi pernah dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selesai dari perang, selesai dari peperangan. Kemudian peperangan ini adalah peperangan yang sangat besar di antara Islam sama orang-orang kafir. Kemudian saat itu umat Islam menang di dalam peperangan tersebut. Kemudian di saat sudah menang di dalam peperangan yang
sangat sangat ramai, peperangan yang sangat ribut, itu umat Islam menang. Kemudian setelah menang, baliknya umat Islam untuk kembali ke Madinah. Kemudian Rasulullah SAW bilang begini, kita sudah menang di dalam jihad yang kecil. Setelah ini ada jihad yang lebih besar lagi yang harus kita kalahkan, kata Rasulullah SAW. Terus kemudian para sahabat bingung, jihad apa yang lebih besar lagi ketimbang perang melawan kafir? Jihad apa yang lebih besar lagi dalam perang melawan orang kafir? Adakah jihad yang lebih besar daripada peperangan? Maka Rasulullah SAW bilang ada jihad yang lebih besar daripada peperangan, yaitu adalah melawan hawa nafsu kita. Jadi melawan hawa nafsu kita itu adalah jihad yang lebih besar daripada jihad di dalam peperangan, medan peperangan. Jadi di saat kita mengajak teman kita untuk berhijrah, kemudian kita senantiasa mengikuti hawa nafsu kita, maka lunakkan dulu hawa nafsu kita. Kenapa? Karena bisa saja kita mengajak teman kita di dalam hijrah itu bukan karena alasan dan niat yang baik, tapi karena nafsu kita yang pengen. Jadi ngajak orang itu jangan pakai nafsu, gitu. Kita harus pakai hati mengajak mereka. Jadi jangan sampai hawa nafsu kita itu mengalahkan kita untuk jangan sampai hawa nafsu kita mengalahkan kita. Jangan sampai kita mendahulukan emosi dan hawa nafsu kita itu untuk mendapatkan kebaikan orang lain, untuk mengajak teman kita. Jadi kalahkan dulu, lunakkan dulu hawa nafsu kita, baru kita mengajak orang lain. Tapi kalau bisa ya dibarengin saja, sambilan kita mengalahkan, kita berusaha untuk mengalahkan hawa nafsu kita. Kemudian di saat itu, di saat kita belajar untuk mengalahkan hawa nafsu kita juga harus belajar dalam waktu yang sama kita juga harus mengajak teman kita. Kita harus mengajak teman kita di dalam berhijrah. Jadi kalau bisa digabungin, jangan sampai nunggu hawa nafsu kita udah udah kalah, karena sebab hawa nafsu itu bakal tetap ada dalam diri kita, nggak lepas selama kita masih hidup, itu pasti ada. Oleh karena itu kalau bisa dibarengin, itu berproses ngalahin hawa nafsu kita, baru kemudian nanti bersamaan dengan itu juga kita ajak teman kita untuk hijrah bersama-sama. Itu aja jawaban dari Kak Zen. Apabila kekurangan mohon maaf. Ya, Mbak Devi. Halo. Bisa didengar? Halo Mbak Devi. Halo, masih unmute. Oh iya, mohon maaf. Masih. Oh iya, mohon maaf ya teman-teman. Jadi gini, alhamdulillah Kak Zen sudah menyampaikan dengan gamblang ya. Kemudian ini ada banyak sekali pertanyaan dari teman-teman, insya Allah sudah kita rangkum. Nanti insya Allah akan dibagikan melalui grup yang teman-teman miliki ya, karena keterbatasan waktu kita tidak mungkin tidak mampu menjawab puluhan, ini ada banyak sekali pertanyaan. Kemudian mungkin sambil nunggu sampai jam 21:30, kita mau bincang-bincang sedikit nih Kak Zen perihal buku yang insya Allah mau segera launching. Tadi Kak Zen sedikit menjelaskan tentang sadar ya, alhamdulillah di buku itu, di buku Muhasabah Hijrah sudah dibahas juga ya Kak tentang perihal cadar ini. Iya, udah. Iya, kemudian sebenarnya untuk menerbitkan maupun menulis buku Muhasabah Hijrah ini, motivasi Kak Zen itu apa sih?
Eh, yang pertama itu motivasi. Motivasi pertama itu adalah yang pertama eh, ada dua hal. Yang pertama itu adalah Kak Zen itu pengen buat tulisan yang mana bisa apa namanya dirasakan oleh yang bisa dibaca oleh teman-teman gitu. Itu hal pertama. Jadi udah lama sekali Kak Zen cita-citakan dan impikan agar bisa buat buku yang mana isinya adalah bisa diberikan, bisa apa? Bisa diambil manfaatnya oleh teman-teman sekalian. Itu motivasi Kak Zen. Jadi buku ini Kak Zen udah tulis sebenarnya pada tahun lalu di saat libur semester sekitar 2 minggu apa ya. Nah, jadi Kak Zen kebut ini karena Kak Zen nggak bisa banyak waktu nulis karena soalnya kuliah di sini padat. Jadi nulis itu biasanya diluangkan pada saat waktu libur. Jadi saat waktu libur Kak Zen kumpulkan waktunya untuk nulis. Sehingga dalam waktu 2 minggu kalau nggak salah saat itu buku Muhasabah Hijrah ini Kak Zen selesai tuntaskan. Kemudian yang motivasi yang kedua itu kenapa buku ini bisa karena di negara kita kan masih pemuda-pemudi kita itu sedang boomingnya dengan dunia hijrah. Jadi Kak Zen membuat buku Muhasabah Hijrah ini agar menjadi buku pendamping bagi teman-teman para sahabat sekalian di dalam berhijrah. Semoga buku hijrah ini nanti kalau dimiliki oleh para sahabat-sahabat sekalian eh, mendapatkan ilmu dari buku tersebut sehingga menjadi buku bimbingan, buku pegangan di dalam hijrah, di dalam menjalani hijrah. Kemudian kenapa dikatakan muhasabah hijrah? Muhasabah hijrah, muhasabah itu mengintrospeksi diri, menilai kita sendiri. Jadi biar tidak doang tanpa ada ilmu. Jangan sampai kita hijrah cuman nggak ada modal ilmu gitu. Nanti hijrahnya malah kebablasan gitu. Salah alamat misalnya. Jangan sampai hijrahnya itu hijrah cuman nanti hanya sekedar tampilan misalnya. Nanti dengan buku Muhasabah Hijrah ini itu akan membimbing teman-teman sekalian bagaimana secara hijrah itu kita laksanakan gitu. Apa-apa saja yang akan membantu kita di dalam berhijrah. Bagaimana cara kita berhijrah dengan baik. Kemudian apa namanya? Kemudian kayak yang tadi saya kakak bilang bahwasanya di dalam berhijrah itu dengan buku Muhasabah Hijrah itu akan senantiasa memuhasabah, mengintrospeksi diri kita selaku orang yang berhijrah. Jangan sampai apa namanya ini apa namanya jalan hijrahnya insya Allah. Itu aja dua motivasi Kak Zian di dalam menulis buku ini. Ya, begitu. Berarti buku ini siap menjadi teman hijrah ya Kak, untuk sahabat hijrah. Kemudian Ya, selain yang sudah Kak Zen jelaskan tadi, kira-kira isi gambaran bukunya itu tentang apa aja ya Kak Zen? Mungkin tentang definisi hijrah, kemudian tentang apa lagi? oh iya nanti masalah buku nanti isinya itu ada dua. Kak Zen jadikan dua bab. Yang pertama itu nanti bab yang pertama tentang interaksi apa catatan hijrah. Dalam judul ini banyak sekali materinya yang sudah Kak Zen tulis. Itu nanti di sana ada pembahasan tentang apa itu hijrah, kemudian mengapa kita harus hijrah, terus ada janji Allah kepada orang yang berhijrah, kemudian hijrah kalian itu untuk apa,
kemudian bagaimana hijrah yang salah alamat, kemudian ujian-ujian kita di dalam berhijrah, kemudian pentingnya kita berteman, mencari teman dan komunitas di dalam berhijrah. Kemudian di sana juga dibahas tentang mengenai bagaimana cara kita bersikap bersama lawan jenis kalau sudah berhijrah. Kemudian dibahas juga masalah sosial media, sudah sosial media nanti dibahas bagaimana cara kita berinteraksi di dalam sosial media. Kemudian dibahas juga bagaimana cara kita istiqomah di dalam berhijrah. Kemudian dibahas juga mengenai cadar. Kemudian dibahas juga mengenai kalau hijrah itu dengan setengah-setengah dan beberapa materi lainnya itu di dalam materi catatan hijrah. Jadi di dalam bab pertama ini akan menuntun akan memberi kita pengetahuan, informasi, ilmu mengenai hijrah. Apa-apa saja yang berkaitan dengan hijrah. Kemudian nanti di bab kedua itu Kak Zen sudah berikan judul namanya itu Tausiahku. Yang mana nanti tausiahku ini isinya adalah siraman rohani. Yang mana merupakan action daripada hijrah kita. Jadi bukan hanya sekedar ilmu tentang hijrah, tapi juga ada amalnya. Bagaimana nanti amal-amal yang kita lakukan yang akan menuntun kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dalam bab kedua ini khusus Kak Zen tulis mengenai siraman rohani untuk para pemuda juga khususnya biar punya amal di dalam berhijrah. Jadi bukan hanya mengetahui ilmu-ilmu tentang hijrah, tapi juga punya praktiknya di dalam kehidupan. Begitu gambaran umum di dalam buku hijrah. Insya Allah, jadi dari sekian Pak Devi. Dari muhasabah hijrah bukunya ini lengkap banget ya teman-teman, mulai dari apa itu definisi hijrah sampai kita dibimbing untuk action tentang menjalankan hijrah yang kita jalankan dengan bukan sekedar definisinya saja, tapi kita juga akan dituntun melalui sebuah bab di buku ini. Kemudian kira-kira Kak Zen ini pengen mempersembahkan buku ini untuk siapa sih Kak? Untuk teman-teman yang sedang berhijrah, kemudian dengan siapa lagi untuk mereka yang mungkin sedang membutuhkan haus akan ilmu atau yang lainnya? Buku Muhasabah Hijrah ini dari judulnya saja kita sudah sebenarnya buku ini untuk umum bagi siapa saja orang yang hijrah ataupun orang yang yang tidak menggaungkan kata hijrah. Tapi buku ini khususnya Kak Zen tulis, Kak Zen persembahkan bagi teman-teman yang berhijrah. Jadi agar ada teman setiap hari tambahan informasi dan ilmu untuk teman-teman sahabat yang sedang berhijrah. Kemudian juga kami persembahkan untuk teman-teman yang teman-teman SMA Kak Zen di SMA, teman Kak Zen SMA di Pancor di Lombok. Kak Zen juga persembahkan bagi mereka dan keluarga Kak Zen tentunya, dan kami persembahkan juga kepada para masyarakat Indonesia secara umumnya. Jadi sebuku Muhasabah Hijrah ini bisa dinikmati dan bisa dinikmati oleh siapa saja, dan tentunya lebih khusus buku ini harus dimiliki oleh teman-teman yang menggaungkan kata hijrah. Itu saja Mbak Devi. Kak Zen atas penjelasan tentang bukunya. Insya Allah teman-teman sudah mulai ada gambaran ya tentang bukunya, buku karya Kak Zen ini yang insya Allah siap menjadi sahabat hijrah bagi teman-teman. Kemudian untuk pembahasan tuntas mengenai bukunya, insya Allah nanti akan diinformasikan lagi oleh tim Hilya ya. Ini kebetulan ada yang tanya, tidak bisa dapatkan buku aslinya. Nanti insya Allah akan diinformasikan lagi oleh tim Hilya. Kemudian mungkin cukup sekian dulu ya Kak Zen untuk perbincangan diskusi kita pada malam hari ini, berhubung waktu sudah mulai malam dan banyak peserta yang sudah mungkin terlalu malam untuk waktu istirahat.
di sana juga mungkin sudah memasuki waktu maghrib ya Kak Zen ya. Kemudian Iya, bentar lagi mau maghrib. sebagai pesan terakhir mungkin kira-kira Kak Zen ingin menyampaikan sedikit pesan-kesan apa kepada teman-teman yang mungkin ada di Indonesia atau mungkin teman-teman yang bergabung di Zoom ini. Monggo Kak Zen. Yang pertama, pesan pertama, terima kasih sudah hadir dan ikut serta di dalam Zoom bedah buku Muhasabah Hijrah ini. Terima kasih, tanpa kalian semua Zoom webinar ini tentunya tidak akan terlaksanakan. Tanpa ada peserta, tanpa ada panitia, tentunya Zoom ini tidak akan terlaksanakan. Terima kasih kepada tim panitia dari Hilya Publishing, kemudian sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada webinar kali ini. Kemudian yang kedua, Kak Zen mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaian. Mohon maaf. Kak Zen sebenarnya dari pagi udah ada rasa grogi di dalam menyampaikan. Jadi kalau ada kekeliruan, kemudian keteledoran dalam penyampaian yang kurang pas dan kurang berkenan di hati sahabat sekalian, mohon dimaafkan. Kemudian yang ketiga, ayo terus kita berhijrah, jangan sampai ayo terus kita berhijrah, jangan sampai kita sombong gitu, jangan sampai kita merisa ngapain sih kita harus hijrah gitu. Jadi jangan sampai kita merasa bangga diri atas keadaan kita saat ini, karena karena kita itu senantiasa dituntut sepanjang masa hidup untuk senantiasa untuk memperbaiki diri, untuk berhijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jangan sampai menganggap diri kita itu sudah baik, apapun perfect kondisi kita. Walaupun kita sudah menilai diri kita sudah baik, jangan menganggap diri kita sudah baik. Teruslah hijrah setiap hari sampai kita mengembuskan napas terakhir. Itu aja kesan dan pesan Kak Zen. Mohon maaf apabila ada kurangan. Kak Zen kembalikan kepada Mbak Depi selaku moderator. Ya, terima kasih banyak Kak Zen. Masya Allah ini banyak doa dari teman-teman ya. Insya Allah semoga ilmu yang kita sampaikan malam ini bermanfaat dan juga berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya insya Allah nanti jika memungkinkan rekamannya akan kita bagikan kepada teman-teman ya, sehingga teman-teman yang mungkin tidak menyimak dari awal insya Allah masih bisa menyimak materinya dari awal begitu. Mungkin itu saja ya materi kita pada malam ini. Gitu ya Kak Zen ya, terima kasih atas waktunya yang sudah disampaikan.